Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Saya berdoa teman-teman dimanapun Anda berada, sehat selalu. Apapun aktivitasmu tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke, kawan-kawan. Hari ini saya mau mereaksi satu cuplikan video pendek dari seorang yang bernama Farouk Sianipar. Dan kita tahu Farouk Sianipar ini adalah seorang polemikus Islam yang begitu gencar menyerang Alkitab, menyerang kekristenan dan juga iman Kristen. Saya nggak tahu apakah beliau ini mualaf atau memang dia dipersiapkan untuk menjadi pendebat. Ya, karena saya lihat konten-kontennya selalu menyerang ajaran kekristenan, termasuk Alkitab dan juga iman Kristen. Dan hari ini saya mau mereaksi video pendek dari beliau yang mengatakan bahwa di mana Yesus anak Maria yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang sederhana dan juga di Alkitab sudah ada jawabannya. Namun beginilah, mereka dibutakan oleh ilah zaman. Mereka tertutup dengan selubung yang membuat mata hati mereka itu tertutup. Alkitab sudah memberikan begitu banyak jawaban. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, para apologet Kristen sudah memberikan jawaban. Tetapi begitulah kehidupan mereka, selalu mencari-cari kesalahan dari Alkitab, kekristenan dan juga iman Kristen itu sendiri. Kita tahu mereka adalah keturunan Ismail. Mereka adalah keturunan hamba. Ya, beginilah sifat mereka. Hamba itu pengen jadi seperti tuannya, tapi kagak bisa-bisa. Ya, akhirnya mereka mencari berbagai macam cara untuk mau menjadi tua. Namanya juga keturunan hamba ya akan seperti itu. Selamanya juga akan hamba, saudara. Dan kita akan lihat cuplikan video pendeknya ini. Coba kita dengar baik-baik. Itu ya Tuhan Yesus. Loh, di mana Yesus menyatakan? Di mana Yesus anak Maria menyatakan dia Tuhan? Di mana? Ada di Yohanes 1 ayat 1. Gak ada kata Tuhan Yesus di situ, gak ada. Kalau kamu nggak mengimani ya Allah di situ tidak ada nama Yesus. Ya, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah lihat videonya kan? Ya, dia selalu bertanya, di mana Yesus anak Maria menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Wah, ini kan pertanyaan yang konyol. Jawabannya itu banyak di dalam Alkitab. Tetapi saya cuma mau memberikan beberapa ayat saja yang mengidentifikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang saya percaya itu seperti ini, teman-teman. Ya, seseorang mau diakui keberadaannya, itu dia nggak perlu mengakui dirinya. Contoh misalnya, orang kaya. Seorang yang kaya, dia tidak akan menyatakan dirinya bahwa dia adalah orang yang terkaya. Tidak. Tapi dari mana kita bisa tahu? Dari orang lain yang menyatakannya. Misalnya nih, saya kaya. Saya tidak akan bilang kepada semua orang bahwa saya adalah orang terkaya. Walaupun memang saya kaya. Tetapi orang akan melihat saya. Oh, saya ini orang kaya. Dia akan memberitahukan kepada orang-orang lain. Ingat loh, ada orang kaya di sana loh. Nah, demikian juga dengan ketuhanan Yesus. Yesus nggak perlu mengobral ketuhanannya dia. Dia adalah Tuhan. Orang lain yang melihat dia bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari mana kita bisa melihatnya? Mulai dari tanda-tanda kelahirannya. Ini kita bicara tanda-tanda lahiriah ya. Mulai dari kelahirannya. Sudah diberitahukan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus dan anak Allah. Dalam Lukas dijelaskan dia adalah juru selamat. Kemudian tanda-tanda heran atau mujizat yang Yesus lakukan. Kemudian kematiannya
Bagaimana kita bisa melihat tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Banyak orang-orang mati yang dibangkitkan. Kemudian kebangkitan Kristus juga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi sampai di sini sudah jelas sebenarnya. Tetapi itulah mereka. Pemikiran hamba itu selalu pengen menjadi seperti Tuhan. Dan mencari-cari kesalahan orang lain. Termasuk dengan Alkitab. Nah, coba kita akan lihat teman-teman. Beberapa ayat aja yang saya akan coba kupas ya kawan-kawan. Nah, Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Alkitab bicara seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Ingat loh, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sudah jelas-jelas di sini dikatakan, akulah guru dan Tuhan. Lalu ayat 14, akulah yang adalah Tuhan dan gurumu. Sudah jelas. Lalu mungkin pertanyaan yang muncul, di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah kurios. Kurios kan itu Tuhan atau Bapa. Dan tidak mungkin itu disandingkan dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Kalau kita bahas itu, maka kita akan melihat banyak hal, kawan-kawan. Nah, coba kita bahas ya, kawan-kawan, tentang kurios. Di dalam Alkitab, itu adalah salah satu kata yang paling sering muncul dan memiliki makna yang sangat mendalam. Iya kan? Terutama dalam Perjanjian Baru. Serta banyak penggunaannya di dalam Alkitab ya. Tergantung konteksnya. Jadi ingat ya, tergantung konteksnya. Nah, kita lihat arti dan penggunaan kata kurios ini. Nah, kata kurios ada 3 hal. Yang pertama adalah Tuan atau Bapa. Yang kedua adalah pemilik atau penguasa. Yang ketiga adalah majikan. Inilah kata kurios itu. Jadi ada 3 ya penggunaannya. Namun di dalam konteks Alkitab, maknanya berkembang menjadi jauh lebih kaya. Tergantung pada siapa yang sedang dibicarakan. Itulah yang saya bilang tadi, sangat dipengaruhi dan tergantung pada konteksnya. Jadi kita bahas dulu yang pertama. Penggunaan umum atau tuan atau majikan. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ingat, kata tuan dan bapak itu sering digunakan di dalam percakapan sehari-hari sebagai sapaan rasa hormat. Iya kan? Ya seperti tuan, seperti bapak ya. Dan ini menunjukkan hubungan antara seorang hamba dan majikannya atau antara seorang bawahan dan atasannya. Kata kurios ini juga dipakai teman-teman ya. Kemudian bagaimana di dalam Alkitab? Apa ayat yang mendukung akan hal ini? Coba kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tuan yang digunakan di sini adalah kurios. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke, yang kedua adalah sebagai gelar untuk Allah Bapa. Di dalam Perjanjian Baru, kata kurios sering digunakan sebagai terjemahan dari nama kudus Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu YHWH. Penggunaan ini juga menjelaskan tentang kedaulatan dan kebesaran Allah. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Dikatakan seperti ini. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, yaitu kurios, karena ia berdiri di sebelah kananku, supaya aku tidak goyah. Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-8, di mana kurios
merujuk kepada Allah. Ya, Allah Bapa itu sendiri, kawan-kawan. Nah, yang ketiga adalah sebagai pengakuan teologis untuk Yesus Kristus. Ini adalah penggunaan yang paling penting dan menjadi inti dari iman kekristenan itu sendiri. Ketika Yesus disebut Kurios, ini bukan sekedar sapaan hormat. Sebaliknya, itu adalah sebuah proklamasi yang setara dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Para penulis Perjanjian Baru mengambil gelar yang khusus untuk Allah Bapa YHWH dan menerapkannya pada Yesus, menunjukkan kesetaraan ilahinya. Iya, kawan-kawan. Di dalam Filipi 2 ayat 11 kita baca. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kata Tuhan di sini menggunakan kata Kurios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ini mau menunjukkan bahwa pengakuan Yesus Kristus sebagai Kurios adalah puncak dari penghormatan dan pengakuan ilahi. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Kurios, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini menjadi fondasi keselamatan dari umat manusia itu sendiri, termasuk Bang Faruk Sianipar kalau dia bertobat. Kalau engkau bertobat, bro, keselamatan masih terbuka buat Anda, bro. Iya kan? Nah, jadi kata Kurios di dalam Alkitab adalah kata yang banyak penggunaannya atau dikenal dengan multimakna. Meskipun awalnya yang berarti tuan atau pemilik atau majikan, penggunaannya paling signifikan sebagai sebuah gelar keilahian. Saat digunakan untuk Yesus, kata ini secara tegas menyatakan, memperdalam bahwa dia bukan hanya seorang guru dan tuan atau pemimpin, tetapi dia juga adalah Tuhan yang berkuasa sebagai pemilik yang memiliki otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Dengar ya. Jadi pengakuan ini yang membedakan iman Kristen dan menjadi landasan teologis yang sangat kuat, ya, bagi keilahian Yesus Kristus. Jadi sudah jelas. Belum lagi di ayat-ayat yang lain. Sudah jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kata Kurios, itu bukan hanya berguna untuk para tuan atau bapak atau pemilik atau majikan, tetapi untuk Yesus adalah seorang penguasa, seorang Tuhan yang juga majikan, dan segala kuasa ini ada dalam otoritas Yesus Kristus. Itu dengar, Bang Faruk. Ya, jelas di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Itu adalah proklamasi iman Kristen dan proklamasi Yesus sendiri bahwa Dia adalah Tuhan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.